ini sebenarnya tentang grammar. Ada 16 jenis tenses dalam bahasa Inggris. Salah satunya yaitu simple past tense. Kita tulis dulu ya. Simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Jadi simple past tense itu digunakan untuk kegiatan yang sudah dilakukan, sudah selesai dilakukan. Nah, sekarang pernah nggak bertemu dengan kata ini? Misalnya di sini ada kata, kita yang gampang aja ya, plays, kemudian ada kata playing, kemudian ada kata played. Nah, ini sebenarnya satu kata. Mereka ini dari kata play, hanya berubah fungsi. Pertama, plays. Kalau ini digunakan untuk kegiatan yang rutin. Rutin itu berarti berulang-ulang dilakukan. Misalnya bermain bola setiap hari Senin dan Kamis, atau bermain bola setiap hari. Misalnya I plays atau play. I play football every day. Nah, ini untuk yang play. Plays atau play tergantung dari subjeknya. Nah, kemudian ada playing. Playing ini untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya begini. Nah, kalau playing ini harus selalu bersama dengan to be. Tahu to be? To be itu ada 3, ada is, are, ya, atau is, are, itu sama aja. Nah, dari 3 to be itu tergantung dari subjeknya. Kalau itu pasangannya adalah I'm playing football. Nah, berarti di sini artinya adalah saya sedang bermain sepak bola. Saya sedang bermain bola. Nah, beda ya, yang ini saya bermain bola setiap hari. Yang di sini saya sedang bermain bola, berarti dia sedang bermain bola atau sedang dilakukan. Nah, yang akan kita bahas adalah played, yaitu simple past tense ya. Kita akan buat kalimatnya. I play football yesterday. Saya bermain bola. I played football yesterday. Jadi saya bermain bola kemarin. Berarti kemarin dia bermain bolanya, sekarang tidak bermain bola. Nah, dia hanya mengungkap itu, kemarin saya bermain bola. Nah, berbicaranya seperti itu. Jadi untuk simple past tense ini digunakan untuk kegiatan yang sudah dilakukan atau sudah terjadi. Nah, untuk simple past tense itu ada 2. Yang pertama itu ada regular verb, kemudian ada irregular verb. Apa sih bedanya? Nah, kalau regular itu dia berubah, kata kerjanya berubahnya tidak terlalu banyak. Contohnya seperti tadi ada kata play itu berubah menjadi play, hanya ditambah ed di belakang. Kemudian apa lagi ya, kalau untuk regular itu pokoknya semuanya ditambahin dia ya. Misalnya climb, oke, contoh lagi, climb itu menjadi climbed. Nah, itu ditambahin ed semua. Itu untuk regular verb. Kemudian ada irregular verb, yaitu kata kerjanya itu berubahnya berbeda dengan yang
awal. Contohnya gini, ada kata it, bukan eat it ya, bukan, tapi dia termasuk dari irregular verb, yaitu berubah menjadi ate. Kemudian ada kata draw itu berubah menjadi drew. Oh, yang gampang aja, go, dia bukan go tapi berubah menjadi went. Nah, itu untuk irregular verb. Jadi ini bedanya ya, apa itu regular, apa itu irregular. Nah, kemudian untuk susunannya sama dengan bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, sama dengan bahasa Indonesia, bersama dengan bahasa Indonesia. Nah, itu enaknya bahasa Inggris karena susunannya tidak berbeda dengan bahasa Indonesia, hampir sama ya. Hanya beberapa, kalau keterangan yang berbeda itu hanya keterangan suatu benda, misalnya black box atau kotak hitam gitu kan, bukan hitam kotak. Nah, kalau untuk susunan kalimat dia hampir sama dengan bahasa Indonesia, ada subjek, kemudian predikat, kalau bahasa Inggris namanya verb, kemudian ada objek dan adverb atau keterangan. Nah, itu untuk yang menggunakan kata kerja. Nah, yang regular dan irregular. Kemudian ada satu lagi yang tidak, gimana kalau nggak ada kata kerjanya, misalnya saya capek kemarin, misalnya bilang kayak gitu, berarti di sini ada yang menggunakan to be. Nah, to be itu kan ada dua, yaitu ada is ada is pertama ya, is dan are. Nah, pertama ini bentuk pasnya atau bentuk pasnya itu adalah kalau itu berubah menjadi was. Jadi kalau yang sendiri-sendiri itu pakai was. Misalnya di situ ada I, kemudian she, dia, he, dia juga, atau it, atau nama orang tapi cuma satu, misalnya siapa ya, Doni misalnya. Nah, ini dia pakai was. She was, I was, it was, Doni was. Nah, kemudian untuk yang were itu untuk you, kemudian ada they, we, atau nama orang tapi ada dua atau lebih, nggak cuma satu ya. Misalnya Doni and Anton misalnya, and Anton. Nah, ini kan ada dua orang. Kalau satu orang dia pakai was, tapi kalau dua orang dia pakai were. Nah, pakai were. Nah, contoh kalimatnya gini, misalnya I was sad. I was sad yesterday. Saya ngerasa sedih kemarin. Aku sedih kemarin. Aduh, jelek banget tulisannya. I was sad yesterday. Saya sedih kemarin, berarti sekarang udah nggak sedih lagi gitu, maksudnya kemarin sedihnya. Nah, kemudian kalau contoh yang were, misalnya you were sad yesterday. Kamu sedih kemarin. Nah, berarti hari ini sudah tidak sedih lagi. Nah, itu bedanya ya. Ini was, ini were. Tidak pakai I'm atau are. Ya, karena dia bentuk past tense, jadi pakai was atau were. Nah, itu aja. Kita ulangi lagi ya. Nah, di sini kita akan mempelajari simple past tense. Nah, ini bedanya apa sih itu simple past tense? Di sini saya akan menerangkan tiga contoh aja. Yang pertama di sini ada kata play. Ini dari satu kata ya, dari play. Bisa dia berubah menjadi plays atau play. Kemudian ada kata playing atau played. Nah,
dari 3 kata ini bedanya apa? Bedanya yang pertama dari kata play. Plays atau play ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang rutin dilakukan, misalnya setiap hari atau setiap Senin dan Kamis, setiap hari Minggu. Nah, itu berarti rutin dilakukan, dia pakai ini. Ini namanya present tense. Present tense. Nah, berikutnya di sini ada contohnya. I play football every day. Saya bermain bola setiap hari. Nah, itu. Nah, kemudian ada kata playing. Playing ini kalau nama grammarnya itu adalah a continuous tense, present continuous tense. Nah, dia selalu menggunakan ing dan ditemani dengan to be. Nah, contohnya gini. I am playing football. Saya sedang bermain bola. Berarti dia sedang bermain bola hari itu. Dia berkata dan dia sedang bermain bola. Nah, kemudian ini yang kita pelajari yaitu played. Played ini adalah bentuk simple past tense karena kata kerjanya bentuk kata kerja kedua atau past form. Contohnya dari kata play tadi ya. I played football yesterday. Saya bermain bola kemarin. Berarti hari ini dia tidak bermain bola, bermain bolanya kemarin. Oke, kemudian susunannya itu sama dengan bahasa Indonesia. Ada subjek, kemudian ada predikat atau verb, kemudian ada objek, kemudian ada adverb atau keterangan. Nah, sama ya dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk kata kerja itu dibagi dua. Ada regular verb, ada irregular verb. Regular verb itu apa? Biasanya dia berubahnya tidak terlalu jauh dengan kata asalnya. Contohnya tadi kata play, hanya ditambah ed di belakang. Jadi menjadi kata played. Kemudian climb menjadi climbed. Nah, climb. Kemudian ada irregular verb. Irregular verb itu kata kerjanya atau verbnya berubah dari kata awalnya, berubah bunyi, berubah huruf juga. Pokoknya mah berubah, beda sama yang reguler ya. Kemudian contohnya ada it. It itu bisa berubah menjadi ate. Nah, nanti ada kata kerja ketiga namanya. Nanti kita belajar next time ya. Kemudian ada kata draw, itu berubah menjadi drew. Kemudian ada go, berubah menjadi went. Beda banget ya. Nah, ini yang dinamakan irregular verb. Nah, kemudian itu untuk ada yang ada verbnya atau kata kerja. Gimana kalau nggak ada kata kerjanya? Yaitu selalu ditemani to be. To be itu ada 3, ada I'm, is, dan are. Tapi bentuk past itu hanya ada 2, yaitu was dan were. Hanya ada 2. Contohnya di sini ada kata I was, she was, he was, it was, Donny was. Di sini ada contohnya ya. Contohnya adalah I was sad yesterday. Kemudian yang pakai were, you were sad yesterday. Berarti dia sekarang nggak sedih lagi, sedihnya kemarin. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang simple past tense. Mungkin next time kita bahas tentang grammar yang lain ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.